Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Haitsu qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Mengawali khutbah Jumat ini, khatib berwasiat, mengingatkan dan mengajak, terutama pada diri pribadi khatib dan kepada para jamaah sekalian. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kita harus senantiasa bersyukur pada Allah atas segala limpahan nikmat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap tahun, bahkan sampai dengan saat ini. Haruslah kita senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang pandai bersyukur. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Karena sesungguhnya orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salawat beriring salam kita senantiasa panjatkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang senantiasa mengistiqomahkan, mendawamkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat di yaumil hisab nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu sifat mulia yang mesti senantiasa kita latih dan senantiasa dibiasakan selaku orang muslim adalah sifat dermawan. Apa itu dermawan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah artinya sifat suka memberi. Memberi apa saja yang ia miliki. Tidak mesti memberi harta, tetapi juga bisa memberi tenaga, bisa memberi ilmu. Apapun yang dimiliki hal tersebut, itu bisa jadi menjadi salah satu sifat dermawan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam At-Tirmidzi lewat
Abu Hurairah radhiyallahu anhu terkait dermawan ini menyatakan, as-sakhiyyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan surga dan jauh dari neraka. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dekat dengan Allah artinya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah segala urusan untuk melakukan amalan soleh. Kemudian yang kedua, orang yang dermawan akan dekat dengan manusia. Tentunya seseorang yang senantiasa memberikan bantuan, baik tenaga ataupun pengetahuan dan terlebih lagi harta, maka pasti orang tersebut akan banyak yang suka. Akan banyak orang yang senang kepada yang melakukan kebaikan. Maka yang akhirnya orang yang dermawan, tentu yang paling utama dari manfaatnya adalah semakin dekat ia kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal bakhilu ba'idun minallah. Orang yang kikir, pelit, maka akan jauh dari Allah. Susah ia untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan itu susah. Setiap akan melakukan kebaikan banyak sekali halangan dan banyak alasan. Maka itu menjadi sebuah pertanda kita masih termasuk orang-orang yang bakhil. Juga ba'idun minan nas. Orang yang pelit itu akan dijauhi manusia. Pelit ilmu misalkan ketika ditanya ini bagaimana, hal ini bagaimana, ketika tidak menjawab maka tentunya orang tersebut akan membencinya, akan menjauhinya. Kemudian ba'idun minal jannah, akan jauh dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan qaribun minan nar, orang yang bakhil akan lebih dekat condong kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan hadis muttafaqun alaih, dan Abu Hurairah radhiyallahu an menyatakan, bagi orang-orang yang senantiasa dermawan, senantiasa menginfakkan hartanya, bersedekah, maka di pagi hari ada 2 malaikat yang mendoakan. Begitu pula untuk yang bakhil, orang yang kikir, akan ada malaikat yang mendoakannya. Satu malaikat menyatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Duhai Allah, berikanlah balasan yang berkali lipat ganda untuk orang yang dermawan, untuk orang yang suka berinfak dan bersedekah. Itu satu malaikat yang mendoakan bagi orang yang dermawan. Bagi yang sebaliknya, kemudian malaikat yang satunya lagi menyatakan, Allahumma ati mumsikan yalafa. Duhai Allah, balaslah, cabutlah nikmat-nikmat yang banyak tersebut dengan azab-Mu ya Allah. Cabutlah kenikmatan yang diberikan oleh-Mu kepada orang-orang yang tidak menginfakkan hartanya. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sejarah Islam, di awal penyebaran Islam, maka kedermawanan ini sudah ditunjukkan oleh para sahabat dan tuntunnya juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Begitupun pula dengan diikuti para sahabat yang lainnya. Ketika suatu ketika Umar dan Abu Bakar untuk melakukan sebuah peperangan, maka Abu Bakar dan Umar saling berlomba dalam menjadi orang yang dermawan.
Abu Bakar menyerahkan setengah hartanya, kemudian Umar tidak mau kalah, mau menyerahkan seluruh hartanya. Kemudian juga dilakukan sahabat Ansor ketika berhijrah dari Makkah, kemudian bertemu di Al-Madinah. Sahabat Ansor melakukan kedermawanan, yaitu menyedekahkan harta-hartanya kepada kaum muhajirin, kepada kaum Ansor. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Ketahuilah bahwasannya sifat dermawan, sifat suka menginfakkan, sifat suka bersedekah tidaklah akan mengurangi atau menghabiskan harta kita. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, akan bertambah harta yang disedekahkan atau harta yang didermawankan. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah." Perumpamaan seseorang yang berinfak, yang menginfakkan hartanya, yang bersedekah adalah seperti sebutir benih, yang mana setiap benih itu akan memunculkan 7 dahan, dan setiap dahan tersebut akan mengeluarkan sebuah biji 100 biji. Wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Dan Allah akan melipat gandakan siapa saja yang berinfak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kesimpulan dari khutbah yang pertama bahwasannya sifat dermawan merupakan sifat yang sangat penting yang harus senantiasa kita praktekkan, yang harus senantiasa kita tingkatkan dan amalkan. Karena sesungguhnya siapa saja yang senantiasa rajin dan berusaha untuk menjadi orang yang dermawan, maka sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan tujuannya adalah supaya kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh manusia, dan ujung-ujungnya adalah kita menjadi salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh khatib ini bermanfaat bagi diri pribadi khatib, terutama bagi para jamaah sekalian. Di akhir khutbah Jumat ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, khususnya di Gaza, Palestina, dan umumnya bagi rakyat Indonesia dan bagi kita semua. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang benar adalah benar, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami mampu untuk melakukan kebenaran tersebut. Duhai Allah, tunjukkanlah bahwasanya yang salah adalah salah, maka berikanlah kekuatan kepada kami supaya kami tidak melakukan kesalahan tersebut.
Allahumma aizal Islam wal muslimin. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin wa adilla syirka wal musyrikin wal munafikin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin al mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filistin. Allahumma sabbit imanahum wa anzil sakinata ala qulubil mu'minin wa wahid sufufahum. Allahumma taqabbal minhumus syuhada wasfi minhumul marda wal jarha. Allahumma alikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir yahud wa man awanahum minal kuffari wal munafikin. Allahumma shattit samlahum wa farriq jam'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimis shalah.